Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izati Putri, NIM A1C3180777. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak parabola yang kita pelajari pada saat kita duduk di SMA. Gerak parabola yang juga dikenal sebagai gerak peluru dinamakan gerak parabola juga dikarenakan lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh dari bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Dapat kita lihat pada contoh dari gerak parabola atau dari analisis gerak parabolanya seperti berikut. Ini gerak parabolanya. Yang kita dapatkan di sini kecepatan dalam arah sumbu X di mana Vx sama dengan V0 cos alpha. Lalu perpindahan dalam arah sumbu X yaitu X sama dengan Vx dikali T. Di mana Vx-nya tadi V0 cos alpha, jadi kita masukkan X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Kecepatan dan perpindahan dalam arah sumbu Y. Sumbu kecepatan dalam arah sumbu Y. Komponen gerak menurut sumbu Y adalah dengan persamaan GLBB dengan VY sama dengan V0 sin alpha dikali T dan AY sama dengan min G. Oleh sebab itu, arah sumbu Y memenuhi persamaan sebagai berikut. VY sama dengan V0 sin alpha dikali GT. Lalu perpindahan dalam arah sumbu Y yaitu Y sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang setengah dikali GT dikali T. Perlu diingat bahwa V benda sumbu X selalu konstan dan sumbu Y selalu berubah karena pengaruh gaya gravitasi. Vektor besar dan arah kecepatan. Pada vektor XOY dapatlah kita persamaannya min R sama dengan XI ditambah YJ, di mana XI sama dengan V0 cos alpha dikali T ditambah YJ yaitu V0 sin alpha min setengah G dikali T kuadrat. Lalu untuk vektor kecepatan pada parabola yaitu V sama dengan Vxi ditambah Vyj, di mana Vxi yaitu V0 cos alpha ditambah Vyj-nya yaitu V0 sin alpha dikurang G kali T. Lalu untuk bisa kecepatan Vr sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, di mana arah kecepatannya yaitu tangen alfa sama dengan Vy per Vx. Kita masukkan Vy-nya yaitu tangen alfa sama dengan Vy sin alfa dikurang G kali T per Vx-nya V cos alfa. Untuk dapat kita ketahui dan untuk teman-teman ketahui pula bahwa sudut alfa dapat bernilai positif ataupun negatif tergantung pada nilai Vy, dikarenakan Vx-nya selalu positif. Kita lanjutkan. Menentukan untuk titik tertinggi dan titik terjauh. Waktu untuk mencapai nilai tertinggi yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tersebut dapat dihitung kecepatan komponen arah vertikal Vy sama dengan 0, sehingga T dapat dihitung dengan persamaan Vy sama dengan V sin alpha dikali G dikurang G kali T, 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang G kali T. Untuk V0 sin alpha sama dengan G kali T. Jadi, waktu yang diperlukan atau T yang diperlukan adalah V0 sin alpha, G-nya kita pindah ruaskan jadi V0 sin alpha per G. Selanjutnya, waktu untuk mencapai titik terjauh. Sifat simetris dari lintasan gerak parabola untuk mencapai titik terjauh diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak, yaitu min T sama dengan 2 V0 sin alpha per G,
Dan untuk pembuktiannya dapat diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak, dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X. Kembali benda menempuh panjang lintasan yang sama, Y sama dengan 0. Y sama dengan V0 sin alfa dikali T min setengah Y T kuadrat. 0 sama dengan V0 sin alfa T dikurang setengah Y T kuadrat. V0 sin alfa sama dengan setengah Y kali T kuadrat. Untuk T sama dengan V2V0 sin alfa. Lalu selanjutnya untuk persamaan titik terjauh pada sumbu X. Substitusikan persamaan waktu ke dalam persamaan gerak perpindahan pada arah sumbu X, di mana X sama dengan V0 dikali cos alfa dikali T, dengan X maksimum sama dengan V0 cos alfa dikali 2V0 sin alfa per G. Lalu V maksimum sama dengan 2V0 kuadrat sin alfa dikali cos alfa per G. X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin alfa dikali cos alfa per G. Lalu untuk X maksimum yaitu V0 kuadrat sin 2 kuadrat atau sin kuadrat alfa per G. Dapat kita lihat persamaan akhirnya yaitu X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin alfa per 2G. Perlu diingat, 2 sin alfa dikali cos alfa yaitu sama dengan sin 2 alfa atau sin kuadrat alfa. Lalu titik tertinggi pada sumbu X. Substitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi ke dalam persamaan gerak perpindahan pada arah sumbu Y, di mana Y maksimum sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Lalu Y maksimum sama dengan V0 sin alfa dikali V0 sin alfa per G dikurang setengah G dikali V0 sin alfa per G kuadrat. Di mana T, nilai T-nya itu kita turunkan jadi V0 sin alfa per G. Lalu Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Lalu hasil akhirnya yaitu Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin V02 sin kuadrat alfa per 2G. Jadi koordinat titik tertinggi adalah X, Y, di mana X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, dengan Y-nya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Lalu untuk koordinat titik terjauh, kita substitusikan persamaan waktu ke dalam persamaan jarak, di mana X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Untuk X sama dengan V0 cos alfa, T-nya kita ubah jadi 2V0 sin alfa per G. Lalu X sama dengan 2V0 kuadrat cos alfa dikali sin alfa, cos dikali sin alfa per G. Lalu kita turunkan lagi, X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Untuk koordinat XY-nya dapat kita lihat V0 kuadrat sin 2 alfa per G dan nilai Y-nya yaitu 0. Selanjutnya kecepatan pada titik terjauh. Dapat kita lihat persamaannya Vx sama dengan V0 cos alfa, di mana Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang G kali T, lalu Vy maksimum sama dengan V0 sin alfa dikurang G dikali 2V0 sin alfa per G. Lalu Vy maksimum sama dengan min V0 sin alfa ke arah bawah, maka V titik terjauhnya itu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Didapatkanlah V mutlaknya yaitu akar dari V0 cos alfa kuadrat ditambah min V0 sin alfa kuadrat. Itulah persamaan-persamaan dari
gerak dari materi gerak parabola. Jadi semoga teman-teman dapat melihat atau mengulang lagi video ini untuk melihat persamaan-persamaan yang telah saya sampaikan tadi. Lalu saya berikan contoh soal untuk teman-teman kerjakan di rumah, yaitu sebuah meriam menukik ke bawah dengan sudut 20 derajat terhadap vertikal pada ketinggian 7 meter. Lalu pada saat itu sebuah peluru dilepaskan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan di mana peluru tersebut mengenai tanah dan hitung waktu yang diperlukan pada saat itu. Baik, itulah materi yang saya sampaikan tentang gerak parabola. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami dari setiap persamaan atau step by step persamaan yang saya jelaskan. Untuk teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya kembali, dapat bertanya langsung melalui komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Lebih dan kurangnya dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mengerjakan contoh soal yang saya berikan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.